ayune selanjutnya MTPR Majelis Produk Rakyat kepada Bapak Pembina, Bapak Sugeng Mulyadi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tuliju laili wa nahar wa tuliju nahara fi laili. Rijul khayal minal mayiti, rijul mayita minal hayy, wa tarzuqu man tasya bi khairi hisab. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu, para pengurus dan pejuang pembangunan kebudayaan dan peradaban rahmatan lil alamin. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita harus mampu untuk sama-sama berjuang memperjuangkan satu pembangunan kebudayaan dan peradaban. Alhamdulillah bulan lalu menyelesaikan satu amanah, ya, dan bisa step by step terus tiada, ya. Beberapa catatan yang harus diselesaikan. Tentu ini adalah satu dinamika perjuangan yang harus kita senantiasa perhatikan, kita evaluasi secara prinsip. Kita semua harus mampu, karena Allah senantiasa memandang kita ini memang orang-orang yang terpilih, gitu ya. Ini arokum bikhoir. Jadi kami melihat kamu semua itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan. Jadi karena kita punya program yang terukur, gitu ya, bukan membuat satu program dengan tidak menggunakan barometer, gitu ya. Kita hanya senantiasa menghendaki pencapaian-pencapaian itu sesuai dengan kemampuan itu juga. Dan peningkatan ini diharapkan sesungguhnya pada waktunya nanti adalah mampu untuk melakukan progresivitas atau lompatan-lompatan, bukan hanya pada skala stabilitas. Untuk itu kita senantiasa merancang program ini untuk sustainable jangka panjang, ya, dalam pembangunan visi misi pembangunan kebudayaan dan peradaban itu oriented kita adalah jangka panjang. Jadi bukan hanya seperti orang yang berjalan selesai kemudian kita selesai juga. Bahkan perjalanan
perjalanan ini harus mampu melampaui daripada zaman kita. Artinya apa yang kita buat, apa yang kita rancang, apa yang menjadi visi dan misi kita ini akan diteruskan oleh next generation. Jadi generasi penerus. Oleh karenanya kita bukan membuat program kecil, tapi memang program ini adalah suatu program yang sustainable, yang jangka panjang, yang selalu melibatkan kebesaran-kebesaran, ya, diambil dari nilai-nilai ataupun sifat-sifat Tuhan. Ya, kita selalu menyebut dengan pembangunan situs diri atau membangun atau mengisi ya, jiwa dan pikiran kita dengan 100 sifat Tuhan atau sifat Allah gitu. Ya, di beberapa nilai yang kita kembangkan ini mengambil daripada ajaran ilahi yang ada di dalam kitab suci. Ya, termasuk pada langkah awal kita hari ini membangun SP Plus adalah juga aplikasi dari bagaimana memukul batu yang 12 itu, kemudian 12 batu itu memancarkan mata air. Oleh karena tertentu SP Plus dengan 12 divisi. 12 divisi ini adalah sebagai simbolisasi kesejahteraan dan kemakmuran. Ini sudah berjalan dan Bapak Ibu tinggal terus mengembangkan diri dan memperluas program pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran dengan adanya SP Plus School. Jadi SP Plus School adalah satu program jangka panjang untuk terus melakukan upaya rekrutmen, upaya pendidikan berkelanjutan ya, seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada generasi. Jadi generasi yang akan datang adalah generasi-generasi yang dipersiapkan untuk mampu hidup, menguasai satu perekonomian, kemudian mampu bekerja sama dalam satu tim. Ini belajar hidup bersama ya, dengan 12 divisi tadi. Karena divisi ini ke depan juga harus terus dikembangkan. Teman-teman yang hari ini berada di divisi punya satu amanah untuk terus mengembangkan ya, batang tubuhnya gitu, strukturisasinya gitu. Dari 3 kemudian dikembangkan lagi menjadi 9 kemudian dikembangkan lagi menjadi 18, seperti itu terus berkembang sebagai core hidup bersama. Jadi setelah Bapak Ibu mampu untuk bisa mampu hidup, menemukan jalan hidup, mampu memiliki satu ekonomi, ya, ke depan kita harus berpikir bagaimana mengembangkan divisi. Nah, di dalam divisi itu nanti adalah tempat untuk memproduksi daripada gagasan-gagasan pada setiap bidangnya. Itu yang kebudayaan yang akan kita bangun. Misalkan produk food apa produk-produk yang akan terus diciptakan ya. Nah, dari hasil kerja di divisi itu nanti bisa dikembangkan secara luas lagi kepada pengembangan kelompok kerja. Kan ada 7 pokja. 7 pokja mengambil dari ide-ide kreatif itu ke depan sebagai satu amanah pembangunan kebudayaan dan peradaban untuk terus mengembangkan diri dalam satu program pengabdian ya, untuk mengembangkan kebudayaan yang sedang kita bangun ini ya kan, 12 divisi ini nanti kita terus kembangkan secara lebih mendalam gitu ya. Kita sadar ya, kita sangat sadar perjalanan waktu kita membangun ini memang baru dimulai beberapa tahun yang lalu, dan kami sangat bersyukur ya, karena apa yang kita dapatkan hari ini adalah landasan dasar, pondasi dasar yang
sangat luar biasa. Ya, kita mampu sudah mengarahkan diri kepada memerdekakan ilmu kita. Karena itu adalah modal dasar kita untuk mengembangkan divisi ke depan. Ya. Jadi rekrutmen adalah satu pola yang akan terus kita kembangkan. Ya, dengan kita bekerja sama dengan akademisi, bisnismen dan government. Ya. Kita mulai dari akademisi, kemarin sudah beberapa surat dilontarkan. Kami berharap tidak berhenti kepada sekolah yang kemarin, SMK 1 Bantul. Teman-teman yang duduk di sini punya kewajiban, punya tugas juga terus membantu divisi marketing untuk melontarkan surat-surat itu ke setiap akademisi, baik itu SMK ataupun university. Sehingga kita mempunyai stok yang sangat banyak tadi terhadap kaderisasi. Ya. Jadi bukan tidak mungkin hari ini yang kita latih, ya, yang kita berikan tugas-tugas itu nanti ke depan akan menjadi satu tim di dalam SPVS ke depan. Bukan tidak mungkin, dan itu sangat mungkin. Kalau mereka punya kapasiti, kemampuan, dan endingnya adalah mampu menghasilkan, kenapa tidak? Ya, itu nanti ke depan menjadi bagian daripada tim daripada SPVS. Ya, tinggal aturan main daripada distribusi keuntungan, distribusi profit. Ya, yang saya pikir bagaimanapun ke depan mereka tetap harus mendapatkan bimbingan-bimbingan secara sustainable juga. Karena karakter teknologi hari ini sudah sedemikian cepat perubahannya. Yang mungkin hari ini kita katakan maju. Tapi 1, 2, 3 tahun yang akan datang akan ada lompatan-lompatan juga. Kalau itu tidak kita ikuti, tentu kita juga akan tertinggal lagi. Dan pendidikan yang kita kembangkan adalah memang pendidikan yang berkelanjutan. Kemudian kita selalu updating pengetahuan, ya, bisa kita ambil dari manapun nanti. Karena semakin banyak guru yang kita hadirkan berbagai macam disiplin ilmu, itulah yang akan membuat ya, SPVS ke depan secara manajerial akan mampu tumbuh berkembang. Jadi betul-betul memang dibutuhkan jiwa-jiwa yang muda, yang pantang menyerah, ya. Ya, itulah betul-betul surga seperti itu. Kita tidak boleh satupun di antara kita yang merasa sudah tua. Kita harus memasang satu imajinasi dalam pikiran kita bahwa kita ini always young, gitu ya. Harus selalu tampil muda, smart, gitu Pak Mol. Jangan sedikit pun ada satu pikiran bahwa kita ini tua. Gitu. Karena kalau sekali saja kita ini berpikir kita ini tua, gitu, otomatis untuk semangat belajar pun akan down, gitu. Dan tidak bisa mengejar ilmu pengetahuan itu. Dan budaya itu baru bisa dimiliki oleh negara-negara maju seperti di Jepang. Di Jepang itu seorang profesor yang umurnya mungkin sudah 70 tahun, begitu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang didapatkan dari informasi media, gitu ya. Mereka selalu ke kampus, gitu. Karena semua berangkat dari ilmu pengetahuan. Kalau di Jepang sudah selalu di kampus, datang dan mencari pengetahuan apa lagi yang terbaru, gitu. Walaupun usianya sudah 70 tahun. Dan itu juga yang membuat orang-orang Jepang itu ternyata tidak pikun dan usianya panjang-panjang. Jadi
Ini yang harus kita budayakan juga di SP Class. Ya, bagaimanapun kita harus menata, ya kan, semua kan dari mindset kita, dari apa yang ada di pikiran kita, bahwa kita adalah muda. Jadi hidup dimulai dari life began 17 years, ya. Jadi life began 17 years. Artinya kalau kita hari ini baru berumur 40 ya Pak Mul, itu masih belia. Jadi strong-strongnya itu. Jangan sampai ada keluar kakinya semutan. Ya. Nah, ini harus kita jaga juga dengan olahraga. Ini apa yang kita sudah bangun tempo waktu beberapa bulan kemarin udah mulai kembali lagi ke budaya malas, ya kan? Sebelumnya kita pagi itu udah start PK keliling mana Bentung kemana gitu ya. Sekarang sudah mulai dilunturkan oleh berbagai macam alibi dan alasan yang selalu disontingkan kepada pimpinan, alibi dan alasan. Inilah itu. Kalau orang semangat itu tidak ada alasan, ya. Never die, tidak akan pernah mati. Orang semangat itu memang membuat hidup itu jadi selalu mudah gitu ya. Karena kalau kita bicara kemajuan, kita bicara kemauan, kita bicara merubah nasib, itu memang harus diawali dari satu semangat yang tidak boleh padam. Ya, kita masih banyak target-target yang akan kita hasilkan dari kebersamaan ini. Ya. Kita sudah sepakat bahwa kita punya slogan baru yang kita angkat, bahwa entrepreneurship membangun budaya atau membangun budaya entrepreneurship, kemudian entrepreneur membangun budaya. Nah, kata budaya itu tentu banyak hal yang harus kita budayakan, termasuk disiplin, termasuk karakter semangat, termasuk karakter mencari ilmu. Karena perjuangan kita hari ini di situ untuk menjadi merdeka atau menjadi pemenang. Itu syaratnya memang harus top one. Nah, untuk bisa top one itu butuh orang-orang yang top one. Mungkin kita cari guru yang asal goblek, harus cari betul-betul pakar yang membuat semuanya harus top one. Ya kan? Kalau tidak top one tidak akan bisa menang. Jadi itu adalah satu target yang wajib dan betul-betul harus fokus. Kalau tidak fokus tidak bisa. Kalau membangun peradaban tidak fokus, tidak bisa. Kalau kemarin kita membangun kesejahteraan dan kemakmuran, itu dengan berenang mungkin cukup lah, dengan simultanisasi. Terus pokoknya ngepiak gitu ya, pokoknya ubah gitu ya. Semua gerak kan gitu, model berenang gitu ya, kaki gerak, tangan gerak, badan gerak, ya napas harus, ya kan. Terus mendapatkan udara, itu simultan berenang. Tapi kalau kita sudah memfokuskan membangun satu kebudayaan dan peradaban, itu ada target yang betul-betul harus fokus, nggak bisa model berenang. Sementara tugas kita ini ya berenang, ya memanah, gitu ya, fokus. Belum satu tugas lagi nanti di sini. Kalau kita sudah memimpin, kita harus belajar berkuda. Artinya mengendalikan. Harus mengendalikan sisi kiri, harus mengendalikan sisi kanan. Jadi sudah harus belajar bagaimana filosofi memanah. Nah, untuk bisa belajar filosofi memanah, ya harus praktek mana. Nggak bisa merasake
rasanya mentarget sesuatu bandul yang berjarak 30 meter itu dengan hanya satu titik fokus, kekuatan intuisi, insting, dan kena, itu butuh satu latihan. Karena sulit loh fokus itu. Karena rencana kita itu, yang kita planning sebaik apapun, tanpa ada fokus sulit tercapai. Nah, karena kita punya amanah untuk itu, membangun ya, ekonomi mungkin tidak terlalu sulit. Karena yang penting kita gerak atau kita obat, semua pakai pikiran, mangan, mau pakai semua yang apa kita miliki kita gerakkan, yang mulut kita gerakkan, jalan, nyetir, kemana, cari project, cari posting, semua pasti dapat itu. Sekarang ini yang akan kita bangun bukan jelas. Budaya kita ini apa? Membangun budaya entrepreneurship. Membangun budaya entrepreneurship jelas basicnya ilmu. Sudah. Kita terus sustainable dengan school. Nah, sekarang masuk kepada manajerial. Manajerial yang pertama yang kita ingin lakukan adalah mencari SDM. Itu manajerial pertama. Setelah kita mengumpulkan mengumpulkan gagasan Pak Maria dengan produk priority, sudah. Nanti setiap habis MTPR ini adalah penggalian ide. Jadi Bapak Ibu datang ke sini sudah harus membawa suatu beban pemikiran. Apa sih yang akan kita kembangkan lebih lanjut? Tidak harus pada divisinya. Ketika kita menemukan satu gagasan pada divisi lain, ayo dilontarkan saja, nanti dikerjakan bareng-bareng. Ya, mungkin bukan divisi pendidikan, tapi saya ada ide divisi pendidikan. Percepatan melakukan rekrutmen, ya, pelatihan yang dulu pernah digagas tapi belum terlaksana gitu ya. Nah, sekarang dikuatkan lagi keinginan itu, bagaimana kita mampu untuk melakukan edukasi tapi juga ada hasil. Hasilnya apa? Bisa jualan web. Dari edukasi itu SB Plus bisa jual web, bisa banyak hal, bisa jual pelatihannya, gitu ya. Bisa kita punya bikin web sesuai dengan usaha mereka dan sudah betul-betul optimal, bisa dijual mahal juga. Jadi kan bikin banyak web-web dioptimasi usaha orang gitu ya, gitu. Lama-lama ditawarkan juga. Kira-kira udah banyak telepon, gitu kan? Daripada usahanya diambil orang, akhirnya kan yang punya usaha itu mikir kan, berapa pun akan dibeli kan, gitu. Karena udah jadi usaha atau moodnya. Itu laku, bisa laku ratusan juta, bisa. Untuk usaha-usaha kolam renang aja, Bapak Ibu bisa motivasi kolam renang. Bapak Ibu sondingkan ke perusahaan kolam renang, itu kalau hanya 500 juta aja dibeli. Pak Tenan ditawarin kontraktor kolam renang, Topan semua seluruh Indonesia, 500 juta juga dibeli. Ya, padahal berapa banyak usaha depan. Ya, atau kalau seperti itu sebenarnya kalau organisasi usaha sangat rugi. Karena hanya mendapatkan keuntungan sekali. Ya, paling tidak Bapak Ibu bisa menghandle, menguasai market, ya kan? Kita bisa kerjasama profit sharing gitu. SP Plus bisa profit sharing dengan siapapun. Jadi investasi ilmu itu ke depan akan menjadi satu aset-aset digital yang sangat mahal dan itu bisa dikembangkan dalam kebersamaan.
Kalau hanya berpikir sendiri, budrek ngayai iki urung tekan, urung kecanda, garap kono urung rampung. Mumet masuk ijan, tagihannya pikir mikir tagihannya cair-cair gitu ya. Ya, ayo sadar, fokus membangun kebersamaan itu sudah mutlak. Mungkin Bapak Ibu kemarin nggak sadar, asik dengan sendirinya. Ya wes dadi ngono kuwi sak takane patimu ben hanya menjadi orang-orang yang mengabdikan hidupnya kepada satu kesempitan diri. Yang kita inginkan kan komunitas ini, terutama yang duduk di sini ini, besok betul-betul menjadi orang merdeka yang bisa melanglang buana, lompatkan progresivitasnya sudah masuk kepada ya bagaimana kita menggarap akademisi, bagaimana menggarap pemerintah, proyek-proyek semua yang menunggu uluran tangan orang-orang yang bisa menggerakkan satu perekonomian, ya, terutama dalam penguasaan teknologi, penguasaan marketing, gitu ya. Nah ini harus dipikirkan dan digarap betul-betul. Karenanya jangan menunggu actionnya untuk tahun depan itu sudah harus dikerjakan hari ini. Lihat deh lompatannya, dasar banget. Ya, jadi siapapun yang duduk di sini, mahasiswa kayak ibu-ibu semua berpikir surat yang kemarin kalau perlu dibelikan print, belikan deh nanti, beli print. SMK-nya dicatat, masukkan semua. Ya gitu kan, Pak Sekretaris, tugaskan semua, kirim sana, kirim sana. Jadi tolong surat ini kirim ke SMK Sumin, SMK Tancep, SMK mana? Piungan, SMK mana? Jadi akan sangat banyak. Ya, ini saja kalau hanya untuk menampung, ya kan, 40 orang coba cukup kan? Lebih tinggal kita kasih kerjaan. Cus. Wah itu keren banget Pak Fadlan. Bisa kaya mendadak itu. Nah yang kita pikirkan apa? Produk prioritasnya ini yang betul-betul analisis produk apa yang mau kita perkuat, ya kan? Setelah itu nanti tinggal dibuat berapa orang itu. Ini kamu diajari riset, diajari posting, ya. Yang satu data agennya. Jadi setiap hari ya kumpulin agen dari seluruh daerah itu siapa aja, di IG, di Facebook, di Map. Ambil semua data. Habis itu sudah kedata semua, boleh ajak perkenalkan diri, kemudian ajak kerjasama. Seperti itu. Ya, jadi kerjanya kita adalah kerja profesional sebagai para manajer, ya, di setiap divisi itu. Jadi mantap sekali, tentu SB Plus ke depan akan kalau proses ini difokuskan betul-betul dikerjakan akan menjadi satu raksasa. Karena ya 1 tahun aja kita bisa menghandle dari sekian ratus atau sekian ribu SMK itu berapa persen yang mau kita target untuk bisa dapetin. Jadi rumah-rumah kita itu bisa kita jadikan pondok-pondok, ya kan? Nah itu harapan investasi ke depan itu lebih ke sana nanti. Pengadaan tempat-tempat seperti ini untuk menampung para generasi-generasi yang akan menjadi target daripada kerjasama skala luas kita ke depan. Ya, ini yang menjadi catatan kami saat ini. Jadi betul-betul sekarang harus pandai memanah jitu. Kalau tidak nanti kita hanya ngepyek saja, terus kita tidak pernah menghasilkan apapun. Setiap gerak kita harus tertarget, didikan kita harus tepat, ya kan? Ya, sehingga nanti kita hari ini dipacu dengan program yang hanya 70 saja, nggak nyampe-nyampe, ya kan?
Ini gregetan gitu. Sebagai para pejuang itu harusnya udah kayak apa nih gejolak jiwa kita ini? Karena perjuangan kita di situ. Segini banyak orang, manajer yang dulu di sini, para pemanage, mindsetnya itu udah manage orang, mindsetnya itu manage pekerjaan. Gitu. Nah latihannya hari ini, Bapak Ibu, ya, sampai anak-anak muda ini sampai saya modalin nih. Sekarang kemarin saya modalin berapa 8 juta supaya bisa manage. Gimana sih melayani orang dan cepat. Kalau sudah bisa nanti karena akan menjadi manajer untuk ngajarin admin-admin. Ya. Seperti itu. Riset gimana? Sudah tahu caranya. Besok latih. Jadi gerakannya cepat. Hari ini yang duduk 3 ilmu itu mesti mampu. Gitu ya. Riset, posting, dan melayani konsumen dengan baik. 3 ilmu itu saja. Ya, besok kita produksi ya produk dan produksi orang-orang yang akan mengembangkan hasil dari pemikiran produk-produk kita ini. Ya, karena visi besar kita, misi kita ini hari ini sama-sama Bapak Ibu tahu bahwa cita-cita besar itu tidak luput dari yang namanya gangguan-gangguan besar juga. Ya, program pembangunan rahmatan yang kita hari ini usung pun masih sangat banyak preman-preman gitu ya. Masih banyak sekali orang-orang yang mau dapat duit, tidak mau kerja keras, akhirnya merampas, merampok dan lain sebagainya. Oleh karenanya ini ke depan harus pandai. Ya, pembangunan peradaban ke depan harus dikuatkan pada lini-lini ujung tombak. Entrepreneur, pasukan-pasukan pemanah jitu yang ada di ujung tombak ini. Oke. Kalau kita punya pasukan pemanah-pemanah jitu ini, hari ini dimulai dengan angka puluhan orang. Tahun depan kita akan memiliki ratusan orang, ribuan orang. Oh, betapa dahsyatnya. Ya kan? Karena semua target-target yang menjadi sasaran kita ini ya, akan tepat sasaran. Jadi mari semua manapun kita hari ini melangkah, lihat, baca terus apa yang akan jadi peluang. Di situ letaknya. Kalau hanya posting-posting nanti anak-anak itulah, akademisi yang baru-baru lahir di muka bumi itulah yang akan membantu kita. Yang terpenting hari ini kita melangkah ini apalagi. Gitu. Setiap akhir bulan kumpulkan. Gitu. Maka jangan berhenti. Semua bidang yang memang betul-betul bisa menjadi tambang-tambang emas itu dikumpulkan. Gali lagi, Al-Jami terus ide-ide itu Al-Jami. Jadi potensi-potensi yang ada. Ya, kami menyadarkan, melatih setiap divisi ini untuk menjadi para kreator, melek mata, fokus pada divisinya. Yang passion, lihat, ya, ada yang namanya di Instagram itu apa itu namanya kultur apa itu? Jadi pejuang kebudayaan lah, ada pejuang kebudayaan. Itu hanya jualan kaos, sablon, wayang-wayang modifikasi. Lengkap sekali, produknya sudah banyak. Kemudian followernya itu sudah hampir 500-an ribu followernya sudah biru.
Instagramnya. Coba untuk memulakan. Jadi memang kita harus banyak membaca, membidik kemana arah ekonomi ini bisa kita ciptakan. Itu hanya dengan kreativitas desain. Kreativitas desain. Kemarin saya coba-coba belajar juga tentang fashion itu karena memang produk ini sangat mudah dipasarkan, pasarnya sangat luas, ada modalnya bisa sambil jalan gitu. Ya. Untuk bikin kaos-kaos seperti itu yang unik itu dengan kualitas yang super itu hanya berkisar sekitar 100. Ya, ada yang 75 gitu yang agak kualitas sedang, yang bagus 100. Itu dijual 150, 200 di Instagram. Dan saya lihat lakunya kencang banget. Karena pasarnya sangat luas itu, anak muda. Gitu ya. Nah, ini kita coba kembangkan yang lain lagi. Ya. Kalau kita punya web, coba itu diambil dan dipasarkan di web. Untuk sementara mereka yang hari ini jualan kenceng itu, kita ambil pasar webnya. Itu. Ya. Ambil aja produknya dulu nggak apa-apa. Nanti kalau ada permintaan dengan model-model itu, ya ambil aja dulu dari sana nggak apa-apa. Gitu kan biasanya. Seperti catering juga gitu kan dulu. Awal-awal kita untung sedikit lah, gitu ya. Karena harus berbagi dengan orang. Tapi setelah kita tahu pasarnya dahsyat, ya, enak kalau kita tidak produksi sendiri atau kita pengadaan sendiri, kita bangun gudangnya sendiri, gitu ya. Nah, setiap divisi harus berpikir seperti itu. Services juga sama hari ini. Ya. Karena banyak hal yang sesungguhnya belum tergarap. Permintaan-permintaan perawatan kolam renang dari seluruh daerah itu, jasa perawatan rutinnya itu banyak sekali. Nah, itu belum dioptimasi dengan baik oleh kita. Masih banyak fokus di kontraktornya kan, ya Pak Padran ya. Untuk jasa perawatan rutinnya malah tidak digarap gitu. Secara serius, secara massal di seluruh daerah. Padahal kalau dipikir antara kontraktor dan jasa perawatan itu lebih menguntungkan jasa perawatan. Kenapa? Sustainable. Setiap bulan kita bisa dapat gitu ya. Kalau untung bersih 500 atau 1 juta per kolam, setahun sudah berapa gitu ya. Jadi lebih sebenarnya pada kalau kontraktor sekali ya selesai sudah. Mungkin dapat untung 50 atau 100 juta satu titik, ya kan? Tapi kan sekali saja. Nah, kalau perawatan ini bisa bertahun-tahun secara kontinu didapatkan. Ini coba diperkuat kembali. Ya kan? Ini yang harus kita pikirkan dengan jeli setiap waktu, setiap saat dalam melangkah itu. Ya, karena kita punya 12 divisi. Dari food, farm, fashion. Farm itu bisa dikembangkan juga hari ini. Ya kan? Untuk produksi bahan dasar. Bahan dasar apa saja gitu ya. Karena bahan-bahan dasar itu seperti misalkan seperti itu loh. Pohon-pohon beringin, pohon itu kan bahan dasar, sekali pancung, oh gampang banget tanamnya. 50.000 gitu. Itu kalau sudah dibentuk menjadi bonsai yang sangat indah gitu. Bisa masuk sudah pada, bukan pada divisi farm, tapi sudah masuk kepada art. Nilai tambahnya juga sangat tinggi. Ya. Jadi ini yang harus terus gali. Dari mana menariknya? Ya semua dari marketing. Marketing jalan, produksi jalan. Untuk produksi siap, kita bisa pemberdayaan dengan lingkungan. Bagaimana supaya jalan? Butuh marketing lagi. Mungkin butuh kerjasama juga dengan nanti pariwisata. Divisi pariwisata sudah mulai
berpikir bagaimana mendatangkan tamu agar setiap tamu itu menjadi nilai ekonomi. Ya, kalau kita pinter gitu ya, produk-produk seperti ini bisa kita sondingkan nanti di Lumbung Mataraman sebagai produk pertanian. Kerjasama aja dengan pengelola desa wisata. Mas, hargaku dari saya segini ya, nitip ya. Taruh berapa bonsai lah mas. Begitu kunjungan datang banyak dari semua daerah akan melihat dan tertarik. Jangan selalu ada yang beli, jangankan bonsai gitu loh. Kemarin saya bawa wisatawan, ya ibu-ibu yang namanya ibu-ibu datang itu, begitu melihat baju itu kayak melihat apa gitu ya, nafsunya langsung keluar. Wah ada kebaya, itu ada ini. Padahal itu di persewaan gitu ya. Kan ada sanggar satu lagi saya yang bikin baju kayak gitu. Mungkin nasi itu. Sangat nafsu sekali. Sini saja bisa ini. Nanti wisatawan ada kaos-kaos wayang, taruh aja Bapak Ibu produksi, taruh aja sini. Oh produksi berapa SD Flash? Saya udah ajarkan nih, hitung bahan baku dari bahannya berapa kayak gini. Ini saja nanti kalau dipajang di sini di bingkai, tamu datang, kita datangin tamu, kerjasama dengan agen-agen wisata. Agen wisata di Jogja itu banyak banget agen wisata. Kerjasama dengan pemerintah dinas, kunjungan dinas, tolong dong kalau ada tamu bawa ke sini. Ya apa nanti dengan siapa itu yang ngajak kita profit sharing, saya ada produk kayak gini, nanti kalau dapat Bapak dapat sekian deh gitu. Mereka akan bawa itu. Jadi kan ada yang sulit sebenarnya menggerakkan ekonomi ini ke depan. Ya. Jadi harus lebih kreatif lagi itu kalau offline gitu ya. Nah, online kita garap dengan baik gitu. Jadi kita mainkan APK itu termasuk kita mau target pasar mana? Anak-anak sekolah juga ada kegiatan-kegiatan kunjungan tur. Siapkan aja beberapa produk juga. Jadi kunjungan mereka juga baik, buat tuh baik. Jadi kan yang lihat-lihat itu kita dapat untung apa sih gitu ya? Kalau ada yang kita jual pasti ada beli. Latihan karawitan bisa. Baju Jawa nih. Ada dikasih kayak gini bangga juga kan? Jadi ya spot Umadala gitu ya. Ada kenang-kenangannya. Mungkin kalau ini mahal 150 kan. Ya, belum kalau belangkon. Bikin yang murah-murah. Nanti kaos itu web di fashion itu sudah harus berisi dengan seperti itu gitu ya. Jadi fokus sustainable dalam mengisi produk itu yang akan menghasilkan satu keberkahan ke depan. Nanti ada Instagram, lihat tuh seperti apa sih pemerintah bisa laku. Pejuang peradaban itu di bahasa Inggris kan, ya itu ada Instagramnya. Lihat berapa followernya, gila. Berapa produknya, dan semua sudah tersusun rapi gitu ya. IG sudah disiapkan linknya ke fanpage, link ke marketplace, kemana-mana ada linknya. Ya. Coba, dan itu kita bisa memulai dari yang sedikit, atau bahkan kita bisa jadi reseller dulu, resellernya jalan, baru kita produksi. Itu fashion, food farm fashion. Kemudian properti, ya. Properti ini harus banyak ide-ide kreatif Pak, wakil dia. Jadi seperti dulu yang sudah kita rancangkan, isi dari properti adalah penawaran ide-ide gagasan-gagasan baru. Mungkin bisa rumah modern, rumah klasik, rumah minimalis, rumah sesuai dengan kebutuhan orang yang bermacam-macam yang harus kita baca. Ya, kita bisa ambil gambar dari, ya sekarang banyak kok yang sondingkan ide-ide daripada gambar itu. Ya, di Canva juga ada, di ya
Soeharto juga ada, ide-ide gambarnya gitu. Rumah-rumah dari model modern, klasik, ya, rumah kayu, rumah batu, terus itu dikembangkan terus, stop. Jadi juga kita kalau perlu domain, belikannya ya domain. Untuk hal-hal produk-produk yang memang betul-betul mempunyai satu nilai ke depan. Ya, jadi properti kemarin desain udah, jasa bangun sudah. Nah, kemudian ke depan harus jual ide-ide kreatif. Ya, kombinasi-kombinasi yang kreatif. Kalau perlu produksi apa-apa. Di tanah yang murah-murah di sini bangun homestay. Ya. Lebih cerdas lagi, jasa bongkar bangunannya diperkuat. Jadi kita punya gudang untuk nampung barang-barang second yang bisa kita kemas, kita bongkaran semua kan. Gitu kan. Termasuk gudang itu kan saya bangun dari bongkaran banyak, granitnya. Jadi banyak material yang kita manfaatkan. Itu diperkuat jasa bongkar supaya nanti Bapak Ibu sudah punya properti tanah, ya bebas punya properti tanah, ya kita bangun, bisa kita gunakan, bisa kita sewakan. Kalau untungnya besar bisa kita jual, bisa untuk beli yang baru lagi, bangun lagi. Jadi memutar ide, gagasan ke depan seperti itu. Ya, sehingga kalau semua divisi sudah berpikir ke sana dan memfokuskan diri mengembangkan branding-branding yang sudah dibangun itu dengan baik, ya kan? Karena eman-eman Game over, man.